Baik semuanya, kita mulai anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sekarang gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Kita harus patut selalu bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa dipertemukan dalam tatap maya ini, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat gitu ya, sehingga untuk aktivitas kedepannya dilancarkan gitu ya. Oke, untuk kehadiran siswa di sini kayaknya ada beberapa siswa yang tidak hadir dengan berbagai kendala. Tadi ada ada konfirmasi dari Eis, katanya nggak bisa gabung karena sakit, itu nggak apa-apa ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan gitu ya. Untuk pembelajaran sekarang, apakah kalian sudah siap melakukan praktik? Insya Allah siap, Pak. Siap ya? Insya Allah. Oke, Bapak izin menampilkan slide. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian Bapak tidak akan bosan mengingatkan kalian terkait dengan kondisi saat ini mengenai COVID, karena kemarin juga ibu dari Bapak sendiri, ibu Bapak dirawat di rumah sakit itu selama 6 hari, terus kondisinya semakin memburuk karena punya penyakit bawaan juga. Jadi beliau tidak tahan, dan kemarin jam 5 setelah subuh akhirnya meninggal dunia gitu ya. Dan Bapak minta doa dari kalian, mudah-mudahan ibu dari Bapak sendiri diterima gitu iman Islamnya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasa kita diawali dengan doa ya. Dan untuk doa akan Bapak pimpin. Setelah doa nanti kalian tilawah. Mengawali pembelajaran ini kita berdoa dulu, berdoa sesuai kepercayaannya, berdoa dimulai selesai. Oke, untuk selanjutnya kita tilawah membacakan surat Al-Ikhlas. Oke, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk selanjutnya supaya kita dalam diri kita tertanam jiwa nasionalisme, cinta NKRI, yang lainnya harap di di kegiatan olahraga Olimpiade, salah satu cabang dari kita itu ada yang mendapatkan medali emas, tahu kan ya? Cabang bulu tangkis. Ya, mudah-mudahan nanti kalian juga bisa seperti itu ya, membanggakan negara ya dengan prestasi tentunya. Oke. Sebelum melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, Bapak ingin kemarin kalian belajar apa minggu kemarin? Apakah masih ada yang ingat? Coba belajar apa? Lompat jarak jauh. Lompat ya
Tuh, yang mana di dalamnya, di dalam lompat jauh ada apa saja kemarin tuh? lari, Ada lari, terus lompat, tangan, lari, lompat, terus ada melayang, ya, ada mendarat. Nah, ya untuk pertemuan sekarang seperti yang udah udah Bapak kasih tahu di akhir pertemuan minggu kemarin bahwa yang akan dipelajari sekarang yaitu aktivitas senam lantai, ya, aktivitas senam lantai. Untuk senam lantai kira-kira ada gerakan apa saja yang kalian ketahui? Yang olahraga ini itu dilakukan di matras gitu ya. Pernah kan waktu SD atau ketika kelas 7, kelas 8 udah pernah belum? pernah Pak. Yang namanya gerakan Ji. Kayak jongkok, Ada jongkok, kemudian ada guling depan, ya, guling belakang, terus ada meroda, kemudian ada sikap lilin gitu ya. Nah, yang akan kalian pelajari di pertemuan sekarang yaitu sikap lilin. Oke. Selanjutnya Bapak di sini akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran ini. Untuk kompetensi dasar kognitifnya di sini memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, itu untuk kognitif atau untuk pengetahuannya. Nah, sekarang untuk kompetensi dasar keterampilan atau gerak, mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, itu untuk kompetensi dasar ya. Selanjutnya untuk untuk indikator. Yang pertama, menganalisis rangkaian gerak senam lantai sikap lilin. Yang kedua, menjelaskan rangkaian gerak senam lantai sikap lilin. Nah, itu untuk indikator kognitif atau pengetahuannya ya. Oke, yang berikutnya indikator psikomotor atau praktik nanti, yaitu mempraktikkan rangkaian gerak senam lantai sikap lilin dan dikemas dalam bentuk video kemudian dikirim ke WA seperti biasa gitu ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, untuk berikutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menganalisis rangkaian gerak senam lantai sikap lilin dengan baik ya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian gerakan senam lantai dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan rangkaian gerak senam lantai sikap lilin dengan baik dan benar gitu ya. Nanti akan kalian pelajari, kemudian Bapak akan terangkan mungkin ya untuk mengenai senam lantai sikap lilin. Nah, adapun manfaat dari gerakan sikap lilin, ini ada manfaatnya ya. Jadi tiap gerakan olahraga yang kalian praktekkan itu sebetulnya mempunyai manfaat untuk badan kalian tentunya ya, untuk kesehatan kalian. Nah, di gerakan sikap lilin di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, melatih otot perut dan kaki ya. Nah, yang kedua, meringankan kram perut akibat menstruasi. Nah, biasanya untuk untuk putri ketika lagi mens gitu ya, lagi halangan,
bisa dicoba untuk melakukan sikap lilin. Nah, itu menurut penelitian bisa meredakan sakit gitu ya. Kan katanya kalau yang mens itu nggak tahu karena bapak laki-laki belum pernah merasakan gitu ya. Katanya sakit. Nah, untuk terapi untuk meredakan sakitnya itu bisa coba kalian lakukan gerakan sikap lilin ya. Nantilah dicoba saja untuk perempuan. Oke, untuk manfaat selanjutnya meringankan gangguan pencernaan dan asma. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah ke kepala sehingga dapat meningkatkan sehingga dapat meringankan sakit kepala, sakit tenggorokan atau hidung tersumbat. Nah, itu beberapa manfaat dari gerakan sikap lilin ya. Oke, selanjutnya adapun penilaian yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran ini, yang pertama penilaian afektif. Penilaian afektif itu sikap spiritual, kemudian sosial. Tadi kalian diawali dengan berdoa, nah itu masuknya ke penilaian spiritual ya. Kemudian untuk sosialnya selama mengikuti pembelajaran ini kalian memperlihatkan sikap disiplin, nah itu menjadi penilaian juga ya. Yang kedua penilaian kognitif atau pengetahuan. Nah, seperti pertemuan yang sudah, nanti ada soal ya, kalian akses melalui Google Form gitu. Di sana ada soal pilihan ganda jumlahnya 10 ya, dan tentunya soal-soal tersebut mencakup tentang senam lantai sikap lilin ya. Oke, untuk penilaian yang ketiga yaitu psikomotor. Untuk psikomotor yaitu praktik ya. Nanti kalian mempraktikkan gerakan sikap lilin dari awal sampai akhir di video. Kemudian videonya dikirim ke Bapak gitu ya, hasil videonya dikirimkan ke WA Bapak gitu ya. Seperti yang udah kemarin kalian lakukan. Oke, di sini ada ada video pembelajaran atau video gerakan sikap lilin. Nanti kalian amati, kemudian nanti diungkapkan atau dijelaskan gitu ya, apa yang ada di video tersebut, gerakannya seperti apa, kemudian ada gerakan apa saja. Kalian nanti diskusi ya dengan teman gitu. Oke, di sini ada video, kalian perhatikan. Oke, tadi udah Bapak tayangkan itu gerakan sikap lilin. Kira-kira dalam gerakan itu ada posisi apa saja? Coba siapa yang berani menjawab? Saya, Pak. Pak? Gerakannya ada tidur terlentang, kemudian Nisa ini Nisa ya, nanti dulu nih dicatat dulu. Nisa, ada gerakan apa saja? Tidur terlentang, terus
tidur terlentang, kemudian mengarahkan kedua kaki ke atas lurus, dan kedua tangan menompang pinggang. Oke, bagus ya Nisa, untuk pengamatannya kayaknya kamu bagus sekali, bisa dikatakan pengamatan kamu tajam sekali, silet pun tajamnya kalah gitu ya sama kamu nih. Oke, yang lainnya ada yang mau menanggapi atau mengungkapkan apa yang barusan dilihat di video itu, ada nggak selain Nisa? Nanti Bapak akan catat nama kalian ya sebagai masuk ke penilaian juga gitu. Yang lainnya tadi kan ada kata Nisa, ada berbaring, kemudian mengangkat kaki, terus posisi tangannya gimana, coba posisi tangannya? Kayak gini. Posisi tangannya ada di mana? Di bawah. Di bawah. Ada di Bawah. di bawah sebagai tumpuan ya. Jadi posisi tangannya ada di bawah, nekuk gitu ya, sikunya tekuk. Nah, yang ini menjadi menjadi tumpuan ke pinggang gitu ya, sesuai dengan gambar ya kan, atau video yang barusan kalian lihat ya. Untuk pelaksanaannya, sikap lilin ini yang pertama, berbaring terlentang dengan kedua tangan berada di samping badan dan pandangan menghadap lurus ke atas. 2. Kaki dirapatkan supaya pada saat diangkat ke atas posisi badan dapat seimbang ya. Yang ketiga, angkat kedua kaki lurus ke atas masih dalam keadaan rapat. Yang keempat, jadikan kedua tangan Anda sebagai penopang pinggang serta pundak dan siku tangan sebagai landasan ya. Pertahankan sikap lilin ini hingga beberapa detik ya, bukan menit. Kemudian untuk yang kelima, gerakan yang terakhir yaitu cara mendarat. Kedua kaki harus tetap dalam keadaan rapat dengan gerakan pinggul didorong ke depan, lalu diikuti dengan bagian badan. Oke, sampai sini udah terbayang ya gerakan sikap lilin? Sudah, Pak. Oke, kita selanjutnya ke praktik rangkaian gerak sikap lilin, diawali pemanasan dan nanti diakhiri pendinginan. Oke, untuk sekarang pemanasan dulu. Seperti biasa ada pemanasan statis, ada pemanasan dinamis ya. Berdiri, HP-nya disimpan. Yang penting kalian bisa masuk ke kamera HP. Silakan posisikan HP-nya di mana lah ya. Yang penting kalian terlihat di HP itu gitu ya. Oke, semuanya berdiri. Nah, yang pertama, kepalanya tekuk ke bawah, pukulnya 1 sampai 8 ya. Oke, siap, mulai. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke pemanasan pemanasan dinamis. Nah, dalam melakukan pemanasan ini karena gerakan sikap lilin itu menggunakan otot kalian ya, artinya menggunakan kelenturan otot kan. Nah, dalam pemanasan harus maksimal gitu ya. Jadi nanti supaya tidak terjadi kram, terjadi cedera dan lain-lain ya. Oke, sekarang tangannya di depan dada, masih berdiri, posisinya masih berdiri. Kemudian berdiri 1, 2, 3, 4, 2 kali 8 hitungannya ya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke atas. Yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah. Yang gantian ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk selanjutnya kedua tangan kalian dipindah, tangannya dipindah, kemudian bantuin badan kalian ke kanan dua kali, ke kiri 2 kali ya. Yuk, mulai.
15 ya. Oke, untuk selanjutnya masih dalam posisi terlentang. Oh, posisinya kayak barusan, masih pemanasan ini ya, belum ke inti. Yo, semangat lah semuanya, pokoknya semangat. Oke, yang silakan berbaring semuanya sudah, kakinya lurus, berbaring, kakinya lurus. Kemudian angkat satu kaki dulu ke atas, so kaki yang kanan angkat dulu, nah gitu. Dah. Nisa berbaring, kepalanya dibaringkan nah gitu ya. Lurus, itu yang kanan dulu ya. Tahan, sok. Sampai lurus pokoknya. Tahan. Nah, sekarang ikuti oleh ikuti oleh kaki yang kiri sama. Jadi kedua kaki kalian lurus sekarang ke atas, sok. Cobaan. Dicoba dulu. Nah, terus tahan ya. Tahan. Oke, untuk sekarang kaki kalian tarik ke atas ya, ke atas sehingga kedua kakinya ada di samping telinga kalian. Sok. Terus. Gitu terus. Ya, gitu terus. Ini untuk melatih melatih kelenturan ya. Terus dicoba lagi, angkat kakinya ke atas, letakkan kedua kaki kalian kalau bisa di samping telinga gitu ya, ke atas supaya lentur. Kalau nggak bisa pakai bantuan tangan, tarik kakinya ke atas terus. Udah. Nah, oke, kita sekarang masuk ke gerakan ini, Pauji. Untuk sekarang kalian lakukan lakukan rangkaian gerak sikap lilin ya. Dari yang pertama, kemudian nanti kakinya lurus ke atas ya. Oke, sekarang yang melakukan Pauji dulu, Ji. Ji. Yang lainnya lihat ya gerakan Pauji seperti apa. Nanti kalau misalkan ada yang salah boleh dikoreksi gitu ya. Atau misalkan, Pak, saya mah kok nggak lurus, nanti bisa ditanyakan ya. Oke, Ji, siap Ji. Mulai Ji. Angkat tangannya, diletakkan di pinggang, di bawah pinggang, angkat pinggulnya, angkat ke atas. Sekarang melakukan gerakan sikap lilin pull. Terus kurang Ji. Terus ke luhur, lurusnya ke atas. Mana kakinya, nggak kelihatan kakinya. Lurus ke atas, bukan ke atas kepala, tapi tegak lurus ke atas ya. Oke, sekarang Nisa, coba Nis. Nisa lakukan gerakan sikap lilin. Angkat. Nah, terus nih, coba. Nah, aku terus sedikit lagi. Itu udah mulai bisa ya, tinggal meluruskan kakinya tegak lurus gitu ya. Nah, itu udah bagus ya. Selanjutnya Dwi Yuliana, coba lakukan gerakan Dwi Yuliana, gerakan sikap lilin. Yuk. Angkat kakinya ke atas, kemudian tangannya diletakkan di terus. Oke, udah cukup. Nah, kira-kira dari ketiga teman kalian, gerakan yang paling baik itu yang punya siapa? Nisa. Punya? Kenapa punya Nisa yang paling baik? Kenapa? Karena hampir lurus. Kakinya hampir lurus. Kemudian posisi kedua tangannya menopang gitu ya. Nanti yang lainnya juga sama mencoba gitu ya.
Kemudian gerakan Dwi, gimana kira-kira gerakan Dwi? Kenapa Dwi tidak bisa lurus ke atas kakinya? Kira-kira kenapa? Tangannya kurang menopang. Nah, tangannya kurang menopang atau tidak dijadikan untuk menopang ya. Kalau misalkan kalian tekniknya sudah benar, meskipun meskipun badannya gemuk, gendut gitu ya, pasti bisa kalau misalkan tekniknya benar. Oke, sekarang semuanya lakukan gerakan sikap lilin semuanya bareng yuk. Yuk semuanya. Boji, Saiful buka kameranya, Sulis juga, Iren silahkan praktekkan gerakan sikap lilin ya. Yo, terus. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Janatun itu udah bisa kamu, tinggal kakinya lurus. Nah, terus. Tuh, Nisa udah bagus. Oh, Ji, coba Ji, lakukan lagi Ji. Saiful, belum kelihatan nih Saiful. Kalau baik Pak, sinyalnya menurun Pak. Nggak apa-apa lah ya. Banyak kendala juga untuk pembelajaran dari ini. Tuh Nisa bagus tuh. Janatun juga bagus, kakinya lurus ke atas, tegak lurus dengan terus dikit lagi Janatun. Susah banget. Susah ya. Oke, udahlah cukup lah ya. Sekarang melakukan pendinginan ya, karena tadi ototnya sudah dipakai. Kita lakukan pendinginan, tangannya ke depan semuanya. Seperti ini tuh. Ditepak-tepak gitu ya. Yo, supaya ototnya rileks, ditepak-tepak. Kemudian tarik ke atas. Tarik ke atas, dirames-rames. Ya, atas. Ke samping. Lurus ke samping. Oke, selanjutnya ambil napas dari hidung yang dalam, ambil napasnya, kemudian nanti keluarkan perlahan dari mulut ya. Yuk, mulai. Lagi, ambil napas. Terus satu kali lagi ambil napas. Nah, itu untuk gerakan pendinginannya ya. Oke, untuk praktik itu cukup. Kita istirahat sebentar lah ya. Boleh kalian minum dulu ya, silakan. Boleh minum, istirahat 3 menit lah istirahat. Oke, istirahatnya cukup ya. Oke, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi ya, mengevaluasi dari apa namanya pembelajaran hari ini yang tadi udah kalian praktikan gitu ya. Nah, yang pertama, ketika melakukan sikap lilin, tangannya, kedua tangannya itu menjadi tumpuan gitu ya. Tumpuan diletakkan di pinggang di sini ya. Kemudian kakinya lurus ke atas, tegak lurus gitu ya. Tadi masih banyak kakinya yang belum lurus, artinya masih bengkok ya. Nanti kalian belajar saja di rumah, terus lama kelamaan juga pasti bisa ya. Jadi jangan alasan, Pak, saya mah badannya gemuk jadi sulit. Kalaupun badannya gemuk, misalkan tekniknya benar, nah itu bisa ya, bisa melakukan sikap Lilin. sikap lilin ya. Oke, untuk selanjutnya seperti yang udah
udah Bapak bahas tadi mengenai penilaian. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti Bapak akan mengirimkan link soal melalui Google Form. Kalian isikan nama, kemudian kelas, dan di sana tinggal pilih jawabannya, karena untuk penilaian pengetahuan Bapak ambil soalnya itu multiple choice atau pilihan ganda ya. Nanti tinggal kalian kerjakan saja. Oke, untuk praktiknya kalian membuat video rangkaian gerak sikap lilin ya. Misalkan Pak saya belum bisa, nggak apa-apa, sebisanya saja gitu ya. Kemudian nanti kirimkan ke WA seperti biasa. Oke? Ya, Pak. Silakan kalau misalkan ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba siapa? Siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Yo. Kesimpulannya, dalam melakukan pelaksanaan sikap lilin, Ya. harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh. Terus? Makanya, Nah, terus manfaat sikap lilin melatih otot perut dan kaki, meringkan ya. kram perut ketika mens, ringan gangguan asma, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat. Ya, terima kasih Mbak, mantap sekali ya. Pak rasa udah cukup tadi apa yang Nisa sampaikan ya. Kemudian untuk selanjutnya ada penguatan dari Bapak supaya kalian lebih memahami lagi ya. Nah, di sini ada video, kalian perhatikan.
Nah, itu tadi video penguatan tentang materi sikap lilin. Mudah-mudahan setelah kalian melihat video yang Bapak tampilkan barusan, lebih memahami lagi ya. Oh, ternyata misalkan sikap lilin itu seperti yang barusan ada di video. Jadi seenggaknya kalian udah lebih tahu ya sekarang. Tinggal kalian praktikkan saja. Kemudian di video tadi ada juga cara untuk membantu teman kalian yang melakukan sikap lilin. Misalkan nanti kalian ketika di rumah minta bantuan gitu ya ke adik kalian atau ke kakak kalian atau ke siapalah yang ada di rumah untuk melakukan gerakan sikap lilin. Caranya seperti apa? Nah, tadi udah dijelaskan di video ya, cara membantu melakukan gerakan sikap lilin. Tinggal kalian praktikkan saja gitu ya. Udah lebih jelas kan ya? Iya, Pak. Oke, kemudian Bapak ingatkan untuk tugasnya kalian harus tepat waktu ya, harus tepat waktu. Nanti untuk videonya juga kalian bikin, kemudian dikirim ke WA gitu ya. Siap? Iya, Siap? Oke, mantap, luar biasa ya. Pak, Ya, gimana? Ada pertanyaan? kalau ngirimnya besok gimana? Boleh nggak? Ya boleh lah ya. Yang penting kalian ngirim tugas gitu, ada tugasnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas semuanya ya? Sudah, Pak. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu permainan bola besar. Kita permain bola besar ngambilnya bola voli itu ya, harap dipersiapkan kalian untuk pembelajaran berikutnya. Oke, untuk selanjutnya karena pertemuan sekarang dirasa Bapak udah cukup, kita tutup dengan berdoa ya, berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Bapak haturkan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat terus ya. Oke, terima kasih semuanya, sehat-sehat ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.